launching buku Sesepuh Berbagi. Kita hitung dari 3, 2, 1. Dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM akan memberikan piagam penghargaan kepada perwakilan penulis di mana beliau adalah sosok-sosok pahlawan yang pernah mengemban menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan di masa. Baik, disilakan untuk dapat menyerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Alhamdulillah hari ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM mendapat kunjungan dari orang tua kita yang sudah lama sangat kami nantikan untuk dapat bertemu dengan Bapak Marjaman. Assalamualaikum Bapak Marjaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau agak gemeter maaf ya Pak ya. Ya, saya juga gemeter. Sama dong Pak. Pak Hasanuddin, Mas Zahra, izin Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sahabat pembelajar, kami informasikan bahwa Bapak Marjaman ini mengakhiri masa purna bakti pengabdian di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2007. Sementara Pak Hasanuddin pada jabatan Sekretaris Jenderal pada tahun 2006. Terakhir. Saya kalau salah disetrap nih Pak. Pak senyum Pak. Iya. Agak Pak, saya kalau ada senyum. Muka saya tuh muka suka agak berbau agak serem. Ah iya Pak ya. Masih ada Pak sampai sekarang Pak, kerasa Pak. Nah Pak, izin Bapak. Hari ini kita berkumpul bersama untuk sharing ilmu Bapak tentang, oh iya sahabat pembelajar, ini kita harus infokan dulu nih. Oh iya ada di layar. Sesepuh Berbagi ini adalah sebuah karya yang mana terlihat hanya seperti sebuah buku, tapi di dalamnya ini banyak banget hikmah, cerita dan lain-lainnya yang bisa dibaca nanti. Nah, kita akan tanya kepada para penulis, salah satunya Pak Marjaman dan Pak Hasanuddin Masaile terkait apa isi dan kandungan di dalamnya, dan mungkin dari awal dulu prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama Pak, ini ke Pak Hasanuddin dulu ya Pak ya. Izin Pak. Sebenarnya ide terciptanya buku ini dari mana Pak awalnya Pak? Kita purna bakti pemasyarakatan itu mungkin 15 tahun terakhir kita ada perkumpulan namanya Pasaur Matuah. Pasaur Matuah itu adalah orang-orang pemasyarakatan yang sudah berbakti di pemasyarakatan. Nah, selama 15 tahun ini kita selalu diskusi. Setiap pertemuan tuh sekali sebulan barangkali ya. Ada kalanya lebih sedikit, ada kalanya kurang, tergantung kondisinya. Nah, dalam pertemuan itu kita bercerita tentang pengalaman masing-masing. Dan menarik sebenarnya, ada yang menarik dan kita gembira, ada lucu-lucu, dan memang ada yang bersifat ilmiah mengenai prinsip-prinsip pemasyarakatan. Kita berpikir barangkali ada baiknya kalau kita bukukan. Nah, akhirnya 3 tahun terakhir tuh kita kumpul di rumahnya Pak Agung Gunanjar, nah di daerah Bogor. Nah, kita coba mewujudkan buku itu, idenya begitu. Nah, baru setahun terakhir setelah COVID, nah kita jarang ketemu, nggak bisa ketemu lah. Nah akhirnya kita pikir nggak bisa ketemu, mendingan kita buat aja bukunya sekalian supaya bermanfaat untuk siapa saja, kira-kira begitu. Akhirnya setelah terkumpul ide tersebut terwujud sekarang. Nah, jadi awal mulanya mengumpulkan, ada nggak Pak proses? Oh ini nanti isinya seperti ini. Oh nanti isinya hanya soal pengamanan doang deh ini asalnya, atau emang rembuk dulu Pak tentang kriteria dalam isi buku ini Pak? Iya. Jadi setelah ada kebulatan dari kami para sesepuh untuk membuat buku dari hasil pengalaman-pengalaman kerja kita di lapangan, itu pada satu kesempatan pertemuan dengan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan saat ini, kami sampaikan bahwa kami punya ide begini, Pak Dirjen, bagaimana tanggapan Pak Dirjen? Alhamdulillah beliau sangat antusias Pak ya? Antusias menerima berita itu, dan kemudian beliau minta, bagus Pak lanjutkan, insya Allah kita launching nanti pada Hari Bakti Pemasyarakatan tahun 2022 ya. Kemarin Pak ya? 27 April ya. 2022. Nah itu seperti itu. Kemudian mulailah kita konsolidasi dengan para
sesepuh untuk bagaimana wujud daripada buku ini. Nah, kita bersepakat bahwa wujudnya adalah cerita yang mengalir begitu saja, ya. Toh nanti ada editingnya, ya, mengalir begitu saja, cukup 2-3 halaman. Yang penting kandungan di dalamnya itu ada unsur keteladanan di dalamnya, kerja keras kita, bagaimana dulu dengan berbagai keterbatasan kita tetap melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, seperti begitulah ya. Dan akan lebih bagus lagi apabila di dalamnya kita bisa secara tersirat terkandung di dalam cerita itu ada nilai-nilai yang bisa ceritakan kepada generasi muda, ya, Pak. Values, ya. Siap. Ya, karena pekerjaan pemasyarakatan ini juga pekerjaan yang di dalamnya harus terpelihara nilai-nilai yang terkait dengan hak asasi manusia, dengan penegakan hukum dan sebagainya. Nah, kembali ke topik selanjutnya, bahwa kita tahu bahwa sampai saat ini itu pemasyarakatan masih terus mencoba berkinerja memastikan warga binaan menerima hak-hak mereka, Pak. Walaupun masih ada beberapa oknum yang membuat pandangan masyarakat terhadap insan pemasyarakatan ini sebelah mata. Nah, jadi sebenarnya buku ini, Pak Hasanuddin, ditujukan ke siapa, Pak? Ya, kalau kita lihat isinya, semuanya bisa menarik untuk semua pihak loh. Semua ya, Pak, ya? Jangankan generasi muda. Saya saja kalau dengar ceritanya Pak Marjaman itu menarik, ya. Lucu ya, Pak, ya? Siapa saja, tapi memang kita khusus ditujukan terutama kepada generasi muda, ya. Karena kami pikir kalau kita punya pengalaman 40 tahun kita tulis beberapa judul, itu 40 tahun loh baru kita bisa tulis. Sementara generasi muda cukup mungkin 1 hari, 2 hari atau 1 minggu sudah bisa menyimak pengalaman kita 40 tahun. Suatu kemajuan pembelajaran luar biasa menurut kita, ya. Iya, Pak, betul, Ya, Pak, kira-kira betul, Pak. begitu. Pengalaman-pengalaman berharga yang didapat dari perjuangan sana sini. Nah, kalau dia mau baca bukunya yang menyangkut itu, berapa puluh buku dia baru Betul. baca, ya kan? Iya, jadi emang harus baca, Pak. Nah, untuk outcome dari buku ini sebenarnya diharapkan apa ya, Pak? Ya, kita mengharapkan agar pembaca, khususnya tentunya generasi muda kita, dapat memahami tugas pokok pemasyarakatan, ya, yang di dalamnya banyak nilai-nilai values yang harus terpelihara terus, karena pekerjaan kita ini dituntun, boleh dikatakan, oleh instrumen internasional. Bahkan di samping memang ada nilai-nilai kepribadian bangsa yang masuk di dalamnya, ya. Tapi seperti standar minimum rules, ya, yang sekarang bernama Mandela Rules, itu sangat syarat dengan nilai, ya. Misalnya pemindahan narapidana harus sedikit mungkin diperlihatkan kepada masyarakat. Nah, itu apa yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan kepada hak asasi. Betul, Pak. Jangan sampai orang dihukum 2 kali. Iya, Pak. Hukuman dia tuh kemerdekaan bergerak, tapi jangan lagi dihukum dengan hukuman lain. Begitu, ya. Siap. Juga seperti yang sangat mendasar, kebutuhan mendasar mereka, ya, kebutuhan akan tempat yang layak, kemudian juga bahkan tadi kebutuhan dasar, ya. Sampai kepada untuk hajat mereka itu kemudian kita terjemahkan dalam budaya bersih tahun 2006, di mana setiap kamar itu diusahakan ada lebih dari 1 kamar mandi, WC, dan kemudian di lapangan terbuka juga perlu ada, sehingga mereka merubah budayanya menjadi budaya bersih yang dapat dibawa setelah mereka kembali ke masyarakat. Jadi dapat antara lain. Jadi seperti kayak pemasarakatan itu tempat pendidikan, Pak, ya. Ketika mereka pulang, mereka bisa terapkan ilmu yang mereka dapatkan. Sama seperti dalam buku ini ada tentang cerita yang industri rotan, Pak, ya. Jadi para warga binaan itu diberi pelatihan untuk dapat mengolah rotan. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Ya, waktu saya di Makassar, ada peraturan, pas saya nyampe di Makassar, ada peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ekspor rotan mentah, harus ekspor yang sudah jadi. Ya, jadi saya pikir, ya saya undanglah para eksportir rotan, kasih peluang. Ini di sini ada tempat
ada tanah, ada bangunan, ada tenaga kerja, Anda tidak perlu fix cost kan, yang hanya perlu variable cost. Nah akhirnya menarik, terjadilah itu awalnya susah sekali. 100 orang kita ajak, paling 3 tinggal orang yang mau. Tapi besok nyambil 100 orang lagi, tinggal 5. Terus menerus, akhirnya apa? Semua bisa menikah kerja. Kalau nggak salah itu dengan dikasih umpan mie dulu Pak ya, mie Iya, rokok dan akhirnya apa? Mana kerja? mau ya Pak. Bahan kerja untuk udah habis, dia teriak-teriak, mana bahannya lagi? Jadi manusia yang tadinya malas sekali dan tidak punya keahlian, nah dengan tanpa kita bosan-bosan memberi dorongan, akhirnya orang manusia kerja. Tapi memang menurut saya pekerjaan di lapas itu memang nggak boleh ada eksploitasi. Semua sistem yang dalam lapas itu harus sama dengan di luar, ya. Karena pengalaman kita di Jepang, mereka diberi kata pelayanan sangat bagus, tapi tidak diberi gaji. Nah, keahlian yang dalam lapas itu tidak mau dipakai di luar, karena ada trauma. Oh iya. Jadi kita sistem di Indonesia itu, industri lapas itu, semua sistem harus sama dengan di luar, sehingga situ sudah terjadi suatu semacam asimilasi dalam pekerjaan. Jadi keluar tidak kaget kan, kira-kira begitu. Sistem yang kita lakukan di Makassar. Anehnya begini, di Makassar itu 90% dari 500 sampai 700 orang kerja itu sebabnya karena sirik, pembunuhan. Oh. Iya, tapi setelah di dalam mereka pakai pisau tajam, obeng tajam, gunting tajam, palu yang berat, tidak pernah sekalipun terjadi perkelahian pakai alat itu. Akhirnya timbul satu kesimpulan saya bahwa orang membunuh itu bukan bakat, itu karena ada pemicu. Ya, kira-kira begitu hasilnya itu. Dan mereka bisa memberikan penghasilan itu, keuntungannya kepada narapidana, kepada keluarga narapidana, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada otoritas lembaga, mengurangi gangguan-gangguan keamanan. Ya, kira-kira begitu. Menarik Pak, yang saya mungkin garis bawahi adalah tidak boleh ada eksploitasi terhadap warga binaan Pak. Ya, itu juga diterapkan pada industri, katakanlah ya, industri rotan yang kerjasama di Kalisosok tempat saya dulu bertugas. Jadi kita, karena keterbatasan anggaran, jalan keluarnya adalah kerjasama dengan swasta investor. Kalau sekarang namanya Hall of Governance, tapi itu pemerintahan sih Pak. Ya, satu hal yang tadi hal sisi lain yang disampaikan Bapak Sudin tadi adalah bahwa kami meminta kepada investor memberikan upah yang minimal mendekati UMR. Ya. Kenapa? Karena kalau buyer itu datang untuk membeli produk kami itu ekspor produk ekspor ke Jepang, ke Eropa begitu. Mereka menanyakan berapa upah. Jadi mereka sangat patuh kepada ketentuan ILO bahwa tidak boleh ada eksploitasi. Oh, yang menanyakan dari pihak Jepangnya atau dari buyer? Oh, buyer. Pembeli. Oh ya, penjualnya. Begitu pihak mereka ketiganya ya Pak ya. Begitu mereka mengetahui bahwa upahnya itu sama dengan UMR atau mendekati minimal UMR, dan itu dibuktikan dengan buku tabungan yang mereka miliki, mereka baru mau membeli. Menarik. Tidak boleh ada eksploitasi. Bahkan kalau boleh saya tambahkan itu, maksud saya semua sistem termasuk pakaiannya, jam kerjanya, disiplin kerjanya, itu harus sama di luar. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang positif itu diterapkan ke dalam. Nanti setelah keluar, dia tidak kaget lagi, karena semua sama. Jam 8 sampai jam 5. Iya. Kalau minta lembur Pak? Ada kalanya. Jam 5 selesai, teriak-teriak mau dia lembur sampai jam 10 malam. Kalau mau, tapi betul-betul gajinya harus dikasih lembur. Oh iya. Jadi selama dia bekerja itu capek, malam tidur, jadi rasa deritanya itu cuma berapa jam. Karena selama dalam industri itu perasaannya ada di masyarakat. Dan dia menikmati ya Pak menikmati itu. Siapa Pak? Nah, kalau Pak Marzaman izin Bapak. Saya baca Pak ada 2 kali kejadian kebakaran di buku ini Bapak. Bener nggak Pak? Iya. Jadi di Kalisosok itu yang di tempat saya bertugas di sana, suatu hari tengah malam itu ada kebakaran di gudang apa namanya bekas rotan itu di sana. Mungkin akibat dari apakah rokok buang dan sebagainya. Tapi ya satu hal yang ingin diceritakan di situ adalah bahwa komunikasi antara petugas ya, apalagi pimpinan saya, petugas itu harus
punya manfaat, punya outcome dengan para warga binaan. Sehingga pada waktu kejadian itu, di mana sebagian dari mereka melempari petugas-petugas yang mengamankan. Bapak Ewas Tekoik, Pak. Ya, begitu saya masuk, mereka teriak, Bapak Teko. Nah itu juga agak tertegun saya. Oh, mereka berarti saya datang ini menganggap Bapak. ya ada perlindungan Iya, dan sebagainya. betul. Memang kemudian kami kumpulkan mereka, kita bicarakan dan sebagainya. Ya, cuma satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa dengan cerita itu kami semua tidak pernah berpikir bahwa kami lebih hebat dari generasi sekarang. Ya, tiap generasi punya tantangan sendiri yang berbeda-beda. Ya, yang sekarang luar biasa, lapas demikian overcrowded, ya isinya sekian, toh bisa terkendali. Ya, itu juga suatu prestasi yang tidak bisa diukur begitu ya. Kami dulu tidak terlalu mengalami, walaupun di beberapa tempat juga Overcrowded. seperti Cipinang ada overcrowded gitu ya. Jadi tidak menggurui, kami lebih hebat dari generasi sekarang. Cuma kita ingin menularkan nilai-nilai yang harus dipelihara. Benang merahnya ya Pak ya, bahwa dalam pemasyarakatan itu harus ada pengabdian, kesetiaan, rasa nerimo, memahami bahwa masyarakat itu adalah bukan seseorang yang bisa kita eksploitasi ya Pak ya, dan harus kita lindungi. Nah kalau Pak Hasanuddin Pak, ada nggak Pak kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada jajaran pemasyarakatan saat ini Bapak? Kesan atau pesan mungkin Pak? Selama pengalaman saya sekira 41 tahun ya bekerja di lapas itu begini. Kunci dalam memperlakukan narapidana itu menurut saya ya kesannya itu jangan petugas menghadapi yang ditugasi, tapi seorang manusia menghadapi manusia lain. Sepanjang itu kita lakukan, insya Allah mereka juga akan berperilaku sama dengan perlakuan kita kepada dia. Nah, itu. Jadi kalau begitu, bagaimana sebanyak mungkin merefleksikan nilai-nilai positif masyarakat ke dalam lapas, ya, sehingga nanti keluar mereka betul-betul sudah sudah siap bahwa nilai-nilai yang ada dalam lembaga itu sama dengan di luar. Kalau Pak Marzaman ada nggak Pak pesan untuk generasi atau jajaran pemasyarakatan saat ini Pak? Ya mohon maaf saya sampaikan bahwa marilah kita setia kepada tugas pokok dan fungsi ya yang sebenarnya, yang kemarin dicanangkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, back to basic. Kayak judul film ya Pak ya, Back to Basic. Sylvester Stallone kalau nggak salah. Oh, back to basic ya, basic. Pemasyarakatan ini yang penuh dengan nilai. Ya contohnya saja, di pemasyarakatan itu ada 4.000 jagal. Ya ini harus saling bersinergi, tidak berdiri sendiri-sendiri. Yang ada kecurigaan kejadian harus disampaikan kepada regu penggantinya. Jadi mereka bersinergi semua ya. Itu bekerja seperti itu saya kira akan melahirkan pemasyarakatan yang lebih baik. Berarti kalau pesan dari Pak Marzaman mungkin menjaga harmonis lingkungan kerja Pak, antar grup, antar komandan, tidak ada rasa-rasa tidak enak. Nah Pak, nggak kerasa ini mungkin ada sekitar 2 jam bercanda. Obrolan kita semoga apa yang kita bicarakan ini dapat memberi hikmah kepada insan pemasyarakatan pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, bahwa jangan lelah untuk terus mengabdi pada masyarakat, bagi pemasyarakatan, bahwa tugas kita adalah memang melayani dan memastikan warga binaan mendapatkan haknya ya Pak ya. Seperti itu. Siap. Oke, kami pamit undur diri sahabat pembelajar. Sampai jumpa. Semoga suatu saat kita dapat mengundang Bapak lagi untuk dapat berdiskusi tentang pemasyarakatan. Insyaallah. Siap Bapak, amin. Siap. Kita pamit undur diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Salam pembelajar.